Hal ini akan menyebabkan Anda tidak menerima bansos. Nah, ini mungkin yang juga terjadi ke banyak teman-teman, khususnya buat KKS yang lama teman-teman. Kesannya memang terlihat mungkin KKS baru banyak yang cair, KKS lama banyak yang belum cair. Itu sebenarnya bukan karena baru lamanya, tapi karena semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas lagi mengenai bantuan BPNT teman-teman, karena banyak banget teman bertanya, Kak, kok saya belum cair? Kok banyak banget juga teman-teman yang belum cair? Memang sudah banyak yang cair, tapi banyak juga teman-teman yang belum cair dan mereka ingin penjelasan kenapa bisa belum cair. Bahkan memang kebanyakan dari yang komen-komen juga di grup-grup teman-teman di Facebook itu menginfokan yang KKS lama itu banyak yang belum cair, sedangkan KKS baru sudah banyak yang cair. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan teman-teman dari informasi juga kenapa ini bisa terjadi, apa penyebabnya, lalu bagaimanakah solusinya, dan juga untuk teman-teman juga beri paham, biar kalian juga tidak bingung dan tidak berprasangka buruk berpikir bahwa ini tidak adil atau dibeda-bedakan teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi pastikan kalian sampai akhir untuk dapat info lengkapnya tanpa dipotong-potong biar clear dan gak gagal paham teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mitra kerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Teman-teman, biasa please bantu like-nya dan juga komen di bawah di daerah manakah, terusnya apa, dan bank dari mana untuk juga bisa kita update ke teman-teman yang nonton video ini. Jadi thank you buat yang support dan juga sudah ya subscribe. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas penyebab kenapa insentif atau bantuan kalian belum cair sampai dengan sekarang, khususnya untuk bantuan BPNT tahap 3 periode Mei Juni, karena banyak banget teman-teman yang bilang kok nggak serentak seperti tahap-tahap sebelumnya. Nah, ini sebenarnya juga cukup panjang teman-teman, jadi ada sebab, ada akibat, jadi kalian juga harus paham kenapa ini bisa terjadi. Biar kita clear, dan itu juga bisa paham semuanya. Oke, nah, di awal teman-teman, sekarang saya akan jelaskan 4 penyebab kenapa bantuan BPNT belum cair ke rekening penerima atau ke rekening teman-teman semua. Jadi ada 4 penyebab utama teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman, ini dia, itu adalah NIK tidak terdaftar di Dukcapil. NIK yang tidak terdaftar atau belum terdaftar di Dukcapil menjadi salah satu alasan kenapa Bansos BPNT 2023 tidak juga cair ke rekening penerima. Nah, jadi di sini jika ada perubahan data, ada pemutaran data dari data kalian sebelumnya, terutama juga untuk KKS yang lama, itu kemudian penyebab kenapa bisa tidak cair, karena nggak ketemu teman datanya, nggak terdaftar. Jadi dianggap masih belum sinkron, nggak terdata di Dukcapil, dan nggak terupdate di Dukcapil, akhirnya itu tidak terbaca. Jadi itu juga penyebab kenapa belum cair juga ke rekening teman-teman semua. Kemudian yang kedua teman-teman, tidak terdaftar dan tidak terdata di DTKS Kemensos. Nah, salah satu syarat untuk bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah adalah masyarakat harus terdaftar terlebih dahulu di DTKS Kemensos. Jika nama masyarakat tidak terdaftar di DTKS, maka masyarakat tidak berhak menerima bansos. Nah, ini udah clear ya. Tapi saya yakin teman-teman yang sekarang menunggu cair ini, kalian sudah terdata di Kemensos. Jadi untuk yang kedua ini kalian bisa abaikan teman, karena kalian sudah terdata. Jadi bukan ini penyebab kalian tidak atau belum cair untuk bantuan BPNT-nya. Oke. Kemudian, untuk penyebab ketiga teman-teman, ini dia. Perbedaan data. Perbedaan data adalah masalah yang sering dihadapi oleh para penerima bansos. Perbedaan data ini biasanya terjadi di KTP maupun KK seperti perbedaan NIK, nama, tempat tinggal, dan alamat. Hal ini akan menyebabkan Anda tidak menerima bansos. Nah, ini mungkin yang juga terjadi ke banyak teman-teman, khususnya buat KKS yang lama teman-teman. Karena bedanya dengan KKS baru adalah KKS baru itu bisa dia pakai data terupdate, data termutakhir. Jadi data yang baru 1 atau 2 tahun terakhir, jadi masih cukup fresh, jadi tidak ada perbedaan data, jadi masih sama datanya. Nah, beda dengan pemilik KKS lama yang 2017, 2018, mungkin saja sudah ada perubahan alamat, atau mungkin juga perubahan domisili, lalu juga ada pemutakhiran data lagi, sehingga akhirnya data antara di data kita di Dukcapil dan di Kemensos itu tidak padan, jadi berbeda. Nah, ini juga menjadi penyebab
kenapa banyak teman-teman yang KKS lama itu datanya eh, mungkin tidak update. Jadi dianggap berbeda, otomatis untuk pencairan jadi tertunda teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bisa lihat saya pun, ini tidak disengaja oleh pihak Kemensos, dan juga ini bukan berarti membeda-bedakan yang KKS baru kita cari duluan, KKS lama belakangan, enggak teman-teman. Ini tergantung juga dari data kita, dari sistem, dari update data kita yang sinkron tidaknya dengan data di Kemensos. Kalau tidak sinkron, mau KKS lama, KKS baru, kalau udah sinkron itu tetap akan diproses. Nah, bedanya kalau KKS lama itu peluang besarnya lebih besar untuk perbedaan datanya, tidak padan, karena mungkin sudah ada perubahan, mungkin ada sudah pindah kakak, karena sudah menikah, lalu juga ada mungkin karena juga ada keluarga yang sudah meninggal, nggak terupdate. Nah, itu yang membuat akhirnya datanya tidak update, dan bahkan juga beberapa KKS lama pun itu sudah ada beberapa yang mengganti dengan KKS baru teman-teman. Jadi ini juga mungkin penyebab buat teman-teman ada yang belum cair sampai dengan sekarang, mungkin karena dari perbedaan data ini. Itu teman-teman. Oke. Kemudian yang keempat teman-teman, terdaftar di TKS Kemensos tapi bukan sebagai penerima bansos. Nah, ini walaupun sudah terbukti terdaftar di TKS, ada masalah lain yang mungkin bisa saja muncul, yaitu saat melakukan sinkronisasi ternyata data yang ada tidak cocok, yang mana membuat daftar peserta dan bansos menjadi hilang. Nah, again, ini juga dari perbedaan data teman-teman, tapi ini lebih ke terdata di Kemensos tapi bukan penerima bansos, jadi karena datanya ini juga tidak sinkron. Jadi data itu sangat penting teman-teman. Jadi kita pastikan data kita selalu terupdate, nggak ada perubahan data, tidak ada hal yang kita ubah, misal lokasi tempat tinggal kita, atau mungkin kita pindah kakak, ada perubahan nik, perubahan nama, jadi nama gelar. Nah, ini juga menjadi penyebab data di TKS tidak sinkron dengan data di Dukcapil, lalu juga ke bank pun juga tidak sinkron. Jadi akhirnya tertunda dan terhambat teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan teman-teman, ini kesannya memang terlihat mungkin KKS baru banyak yang cair, KKS lama banyak yang belum cair. Itu sebenarnya bukan karena baru lamanya, tapi karena datanya teman-teman. Dan kebetulan aja KKS baru itu karena masih fresh datanya, jadi kemungkinan untuk datanya itu tidak sinkron itu sangat kecil dibandingkan dengan KKS lama. Jadi KKS lama udah 2-3 tahun bahkan 5 tahun lalu, ya pasti ada aja yang sudah berubah. Karena itulah kita harus rajin mengupdate data diri, kita harus juga cek apakah tetap sama datanya atau ada perubahan. Jadi itu juga yang memastikan untuk kita tetap dapat bantuan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang KKS lama, kalau emang nanti terdata belum sepadan datanya, nanti kemungkinan kalau sama dengan tahap 2 kemarin nanti akan dicairkan melalui PT Pos teman-teman. Tapi kita tahu juga nih, apakah nanti akan bakal yang sama ataukah data diperbaiki nanti akan tetap cair di rekening bank tapi mungkin agak lambat sedikit, seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalian harus sabar, kalian harus cek berkala juga, dan juga buat teman-teman jika emang nanti kalian ada kendala kan bisa bikin pendamping kalian untuk pengecekan apakah data sudah sama, apakah data sudah sinkron sesuai, dan tinggal menunggu untuk diproses teman-teman, seperti itu. Oke teman, jadi itu sih untuk detailnya. Jadi juga pencairan sudah terus diproses setiap harinya. Untuk bank pun masih belum begitu banyak berubah, tetap Bank BNI yang paling banyak, lebih merata dibandingkan dengan bank lain. Dan belum ada info pasti, info yang konkret yang banyak membuktikan bahwa Bank Mandiri, BRI, BSI sudah cair juga teman, seperti itu. Oke, jadi sekian teman-teman yang bermanfaat. Jadi buat yang suka, please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada question bisa komen bawah, dan juga bisa ada di Instagram saya di @ronalgus. Jadi thank you banget, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!